warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-4 kelompok 4. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Oh, jadi di sini tuh paslon nomor 2 ingin menaikkan nilai tambah di dalam negeri Indonesia di tengah gempuran resesi global ini. Ekonomi negara kita tetap resilient. Cukup menarik ya paslon nomor 2 ini. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Widih, keren banget nih paslon nomor 2, soalnya dia akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan bagi pengangguran di Indonesia. Karena angka pengangguran di Indonesia itu cukup tinggi. Iya, benar juga sih. Tidak kalah dari cawapres nomor urut 2, ternyata cawapres nomor urut 3 juga mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023. Dan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda jadi mereka ditanya mampu tidak mentargetkan ekonomi jadi 7%. Pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu bumi. Ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di jadi di sini tuh paslon cawapres nomor urut 3 membahas tentang korupsi. Memang ya sekarang ini tuh banyak korupsi yang berkeliaran. Seperti yang kita lihat ini, paslon nomor urut 3 juga terlalu menarik pada pemaparan visi misinya. Tidak kalah dengan paslon nomor urut sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa paslon cawapres nomor urut 1 ini membahas hal yang menarik agar bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo. Di sini tuh paslon nomor urut 1 membahas tentang selepet ya. Cukup menarik sih ini. Kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki, katanya sih dia dengan capresnya memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Bisa kita lihat bahwa paslon nomor 1 ini sangat menarik ya. Awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya. Cawapres nomor urut 1 ini juga tak kalah dari cawapres nomor urut sebelumnya, sama-sama perfect lah ya. Indonesia. Bisa kita lihat bahwa paslon nomor urut 1 ini ingin menurunkan pajak bagi kelas menengah. Ya, menurut kita itu kan itu sangat menarik ya lah. Khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki bansos akan diteruskan dan ditingkatkan. Semoga itu kenyataannya, bukan cuma janji-janji manis. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Sesudah bansos, dia juga akan memberikan 5 miliar per desa. Siapa sih yang tidak tertarik kalau seperti ini? Ini sangat menarik ya. Bantuan-bantuan yang memungkinkan menjadi maju. Sudah kita saksikan debat cawapres yang kedua ya. Menurut saya ada begitu banyak poin-poin penting yang ingin saya soroti dari paslon cawapres nomor urut 2. Saya sangat setuju dengan usulannya, yaitu dengan keluar dari middle income trap dan juga menaikkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran resesi dan konflik geopolitik.
Katanya sih, jika paslon nomor urut 2 terpilih, ia menjanjikan akan melanjutkan hilirisasi bukan hanya di sektor tambang, tapi juga pertanian, perikanan, dan digital. Selain itu, dia bersama pasangannya juga akan melanjutkan pemerataan pembangunan yang tak lagi Jawa sentris. Kemudian, yang tak kalah penting adalah menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Pasalnya, Cawapres nomor urut 2 mengeklaim Indonesia memiliki 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang menyumbangkan 61% dari PDB. Jika dipenuhi, maka insya Allah terbuka 19 juta lapangan kerja, ucapnya. Paslon Cawapres nomor urut 2 juga menyinggung bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berkelanjutan akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses dan konektivitas serta lapangan kerja. IKN juga klaimnya tak hanya menjadi bangunan pemerintah, tapi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ia juga meyakini suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, dan bioetanol. Untuk digitalisasi, akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, ahli Bitcoin, ahli robotik, ahli perbankan syariah, dan anak muda ahli kripto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu atau paslon Cawapres nomor urut 3 menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak ada menargetkan kepada pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%, tutur Mahfud MD. Ia menambahkan bahwa menurut pihak yang bertanya itu tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu hanya tercapai pada periode 1981 sampai 1991 pada era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Karena ini kita kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, impor, dan investasi. Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di eksekutif, yudikatif, dan legislatif secara besar-besaran. Akibatnya apa? Rakyat miskin, ujarnya seraya mengutip beberapa individu yang ditemui di beberapa tempat di Indonesia yang mengeluh kondisi ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita punya udara, pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi. Kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi, tutur Mahfud MD yang juga menyorot mereka yang merasa diperas ketika ingin melakukan investasi atau melakukan usaha di Indonesia. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap. Katanya kami menyuap, itulah Indonesia ini pada saat ini. Tambahnya, kemudian menutup visi misinya dengan menegaskan pentingnya pemerataan
ekonomi di Indonesia. Dengan yang disampaikan paslon Cawapres nomor urut 3 ini, saya sangat menyukai usulannya dan sangat setuju akan program kerja yang akan dilaksanakannya. Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata selepet untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Pemerintahan ekonomi dengan menaikkan pajak bagi orang kaya sekaligus menurunkan pajak untuk warga menengah ke bawah. Cak Imin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Cak Imin mengklaim bakal mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa. Namun 80 juta lainnya bekerja di sektor informasi yang pendapatannya tidak pasti. Ia juga berjanji akan melanjutkan bahkan menambah program bansos. Cak Imin juga menjanjikan 5% APBN sekitar Rp 500 triliun untuk kaum muda, salah satunya melalui program kredit usaha anak muda. Ia juga berjanji akan memberikan 5 miliar per desa tiap tahun. Bisa kita lihat kalau paslon 2 ini banyak sekali yang akan dilakukan. Siapa yang tidak tertarik jika seperti ini sumbangannya 5 miliar per desa? Bisa kita lihat visi misi serta program kerja dan janji-janji ketiga paslon Cawapres tersebut sangat menarik. Ya, yang terpenting kita doakan semoga yang terpilih akan melaksanakan visi misinya dan janji-janjinya dengan baik. Dimentano. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di SMP 5 Pamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah baca aja. Dalam pemaparan visi misinya, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata selepet untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Pemerintahan ekonomi dengan menaikkan pajak bagi orang kaya sekaligus menurunkan pajak untuk warga menengah ke bawah. Cak Imin juga berjanji akan memberantas mafia dalam perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Cak Imin mengklaim bakal mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 8 juta jiwa.
Namun 80 juta lainnya bekerja di sektor informasi yang pendapatannya tidak pasti. Ia juga berjanji akan melanjutkan bahkan menambah program bansos. Cak Imin juga menjanjikan 5% APBN, sekitar Rp 500 triliun untuk kaum muda, salah satunya melalui program kredit usaha anak muda. Ia juga berjanji akan memberikan 5 miliar per desa tiap tahun. Bisa kita lihat kalau paslon 2 ini banyak sekali yang akan dilakukan. Siapa yang tidak tertarik jika seperti ini sumbangannya 5 miliar per desa?